Pemilik rumah tidak mendengarkan nasihat Xiao Huo dan mengambil palu untuk memecahkan tubuh emas itu menjadi serpihan-serpihan. Melihat dirinya selamat, ia mengejek Xiao Huo sebagai penipu sejati. Namun, baru saja suara itu berhenti, seekor naga emas terbang keluar dari tubuh emas. Dengan raungan marah dari naga emas tersebut, aura pembutuh yang sangat kuat langsung mengelilingi pemilik rumah. Dalam sekejap, pemilik rumah itu berubah menjadi kerangka. Tanpa disadari, Xiao Huo adalah pelindung keluarga Huo. Selama 10 tahun, ia dijadikan sebagai tujuan oleh mantan pemilik rumah Huo Ying melalui perjanjian pernikahan. Memanggil untuk melindungi keluarga Huo agar aman. Sebelum meninggal, Huo Ying berulang kali mengingatkan, Xiao Huo adalah penyelamat keluarga Huo dan harus diperlakukan dengan hormat. Dan putri tertua keluarga Huo, Huo Tingting, sangat menghargai perjanjian pernikahan selama 10 tahun ini. Setiap hari, dia memberikan dupa di depan tubuh emas Xiao Huo. Sama sekali tidak mempedulikan omongan orang-orang di rumah. Mereka selalu berkata bahwa Xiao Huo adalah seorang penipu yang hanya makan dan minum secara gratis. Tidak layak untuk perhatian Huo Tingting. Perjanjian 10 tahun hanya tersisa 1 hari terakhir. Huo Tingting secara pribadi pergi ke kediaman Xiao Huo, memintanya untuk menghadiri pesta ulang tahun yang ke-60 pamannya. Xiao Huo dengan tenang menyatakan bahwa ia akan pergi setelah perjanjian pernikahan berakhir. Namun, Huo Tingting dengan tegas menyatakan bahwa meskipun perjanjian menikah dibatalkan, dia akan terus mengikuti Xiao Huo. Kehadiran Xiao Huo di pesta ulang tahun menarik perhatian tamu. Beberapa orang merasa iri atas perlakuan mewahnya di keluarga Huo. Sementara itu, ada juga yang mempertanyakan mengapa dia tidak pernah memberikan manfaat nyata bagi keluarga Huo. Putra dari keluarga besar yang tidak memiliki rumah. Melihat perhatian Huo Tingting yang sangat mendetail kepada Xiao Huo, semakin menumbuhkan rasa dengki. Dia telah mencintai Huo Tingting selama bertahun-tahun. Hanya karena 10 tahun yang lalu pergi ke luar negeri, dia kehilangan perjanjian menikah. Kini melihat Xiao Huo diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh keluarga Huo. Dia datang dengan sangat marah untuk menantang Xiao Huo. Huo Tingting berdiri untuk membela Xiao Huo. Dia dengan tegas berkata bahwa tanpa Xiao Huo, keluarga Huo sudah tidak ada lagi. Kata-kata ini sepenuhnya membuat Wu Shao marah. Dia langsung marah kepada Huo Tingting dan bertanya apakah dia ingin melawan keluarga ini karena orang bodoh ini. Huo Tingting tidak merasa takut dan terlibat dalam perdebatan dengannya. Wu Shao merasa marah dan bersiap untuk pergi. Paman kedua segera datang untuk meminta maaf kepada Wu Shao. Sepupu justru memprovokasi di depan ayahnya dengan mengatakan bahwa Xiao Huo telah membuat Wu Shao marah. Paman kedua ingin sekali mengaitkan diri dengan keluarga Wu. Melihat situasi tersebut, dia segera mengubah sikap. Dia menyalahkan Xiao Huo karena membuat tamu kehormatan tersinggung. Dia meminta agar dia meminta maaf kepada Wu Shao. Xiao Huo dengan tegas menolak. Paman kedua pun mengoncom dengan masa depan keluarga Huo. Bahkan mengoncom jika tidak minta maaf, ia akan diusir dari keluarga Huo. Saat itu, sepupu berpura-pura mendekat untuk meredakan suasana. Membawakan teh Longjing 100 tahun untuk Xiao Huo minum. Sebenarnya, ia sudah meracuni teh tersebut. Berusaha memaksa Xiao Huo untuk menyerah. Xiao Huo langsung melihat kecurangan dalam teh tersebut. Dengan tegas, ia mengatakan sepupu itu secara tidak sadar bersikap hipokrit. Ia juga mengingatkan bahwa konsekuensi tindakan ini tidak dapat ditanggung oleh keluarga Huo. Ia berkata bahwa teh ini tidak bisa diminum. Paman kedua merasa Xiao Huo meremehkan keluarga Huo. Ia baru saja ingin marah. Namun, sepupu menahan kemarahan dan bersikeras untuk menyuruhnya minum teh. Akhirnya, Xiao Huo mengambil teh itu dan meminumnya sekaligus. Namun, sesaat kemudian, sepupu tiba-tiba merasakan suket hebat di seluruh tubuh dan jatuh ke tanah. Xiao Huo dengan dingin mengatakan, ini adalah siklus hukuman dari tindakan buruk. Namun, paman kedua yakin bahwa Xiao Huo yang meracuni. Ia berteriak marah meminta Xiao Huo untuk mengeluarkan penawar. Huo Tingting dengan cepat menjelaskan, menyajikan teh adalah inisiatif sepupu. Teh juga disiapkan olehnya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Xiao Huo. Namun, paman kedua sama sekali tidak mendengarkan. Dia juga tidak percaya dengan pernyataan tentang hukuman semacam itu. Ia memperingatkan Huo Tingting agar tidak melindungi Xiao Huo. Hanya menunggu balasan bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Paman kedua berusaha untuk menyenangkan yang tidak memiliki rumah. Ia bahkan harus merobek surat pernikahan Xiao Huo dan Huo Tingting di tempat. Dia mengabaikan nasihat Huo Tingting. Dia merobek surat pernikahan itu di tempat. Siapa sangka, detik berikutnya dia memuntahkan darah. Permata di dadanya juga langsung pecah. Dan permata ini adalah yang diberikan pada tahun lalu. Diberikan langsung oleh ayah Huo Tingting kepadanya.
Namun, kakak tidak memberitahu paman kedua hingga saat-saat terakhirnya. Dia tidak memberitahu paman kedua. Alasan sebenarnya untuk menghormati Xiao Huo. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak percaya pada kemampuan Xiao Huo. Sebaliknya, dia menuduh Xiao Huo menggunakan sihir, yang melukai mereka berdua, ayah dan anak. Namun, paman kedua malah semakin memperburuk keadaan. Memberikan perintah untuk mengusir Xiao Huo dari keluarga Huo. Huo Tingting merayu dengan menangis. Menceritakan bagaimana ayahnya berjuang demi keamanan keluarga Huo. Pernah membayar dengan jiwa keluarga Huo. Memohon kepada Xiao Huo untuk bertindak menghindari bencana. Dan membangun patung emas untuk dipersembahkan. Patung emas itu terhubung dengan jiwa keluarga Huo dan tidak boleh dihancurkan. Namun paman kedua dan Wu Shao hanya menganggapnya sebagai orang yang dicuci otaknya. Paman kedua bahkan berpikir, patung emas Xiao Huo adalah barang palsu. Bersikeras memerintahkan orang untuk membawa patung emas ke lokasi pesta ulang tahun. Untuk menghancurkan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap keluarga Wu di depan umum. Patung emas Xiao Huo di kuil. Merupakan karya yang dibuat oleh kepala keluarga Huo pada zaman itu. Hanya dengan secara teratur mempersembahkan kepada Xiao Huo. Dapat terhubung dengan jiwa keluarga Huo. Ini juga alasan mengapa Huo Tingting terus minta upah. Paman kedua mengambil palu dan bersiap untuk menghancurkan patung emas. Xiao Huo melambaikan tangannya dengan santai. Tangan paman kedua tiba-tiba terhenti di udara. Seolah-olah terikat oleh kekuatan tak terlihat. Huo Tingting dengan panik tidak bisa bergerak, memeluk patung emas dengan erat. Menangis dan berteriak mengatakan bahwa tubuh emas telah berkumpul.